Selanjutnya yaitu bagian evaluasi. Evaluasi didefinisikan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan tersebut dalam hal yang diketahui. Evaluasi melibatkan lebih dari sekedar perbandingan ukuran dan standar. Hal ini membutuhkan pertimbangan yang baik pada standar maupun pada hasil-hasil perbandingan dan juga untuk membutuhkan penerapan konsep yang tepat atau sesuai dalam standar dan proses pengukuran. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek operasi. Pengukuran dilakukan auditor internal biasanya akan diarahkan ke 3 aspek penting. Dapat kita ketahui melalui di samping bahwa aspek penting yaitu yang pertama adalah kualitas mengklarifikasi pesanan pembelian, yang kedua adalah biaya menentukan daftar para pemasok yang memberi penawaran setelah disetujui oleh penyedia pembelian, yang ketiga adalah menentukan jadwal pemesanan pembelian serta tanggal sesuai dengan permintaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan membahas mengenai pengujian. Tujuan khusus suatu pengujian terdiri dari validitas. Validitas yaitu kelayakan, keaslian, dan kewajaran. Akurasi yaitu kuantitas, kualitas, dan klasifikasi. Ketaatan dengan prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku, dan lain-lain. Serta kompetensi kontrol yaitu merencanakan pengujian. Rencana pengujian harus diformalkan dengan dokumentasi dan harus mencakup yang pertama, pendefinisian tujuan pengujian, yang kedua, mengidentifikasikan jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan, dan yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pegawai. Identifikasian kebutuhan pegawai sendiri mencakup yang pertama, keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki, kualifikasi pengalaman dan jumlah, penentuan urutan proses pengujian, pendefinisian standar atau kriteria, pendefinisian populasi pengujian, keputusan metodologi, pengambilan sampel yang akan dilakukan, serta pemeriksaan transaksi atau proses. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendefinisian standar kinerja atau kriteria dan populasi pengujian. Standar kinerja atau kriteria dapat berbentuk eksplisit dan implisit. Berbentuk eksplisit bila dinyatakan secara jelas dalam arahan, instruksi pekerjaan, spesifikasi atau hukum. Sedangkan standar bersifat implisit bila manajemen mungkin telah menetapkan tujuan dan sasaran atau sedang mengupayakan penetapannya tetapi tidak menyatakannya secara eksplisit bagaimana cara mencapai. Yang keempat yaitu pendefinisian populasi pengujian. Pendefinisian populasi pengujian yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan audit sendiri. Jika tujuannya adalah opini atas transaksi terakhir, maka total transaksi mencerminkan populasi. Jika tujuannya adalah memberi opini atas kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem kontrol yang diterapkan saat ini, maka populasinya mungkin lebih terbatas. Dan yang terakhir yaitu metode pengambilan sampel yang akan dilakukan. Pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan auditnya sendiri, baik melalui pertimbangan maupun metode statistik. Pemilihan yang paling andal dilakukan berdasarkan daftar terpisah dari catatan transaksi itu sendiri. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih. Yang pertama, mengamati. Hal ini mengimplikasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar, dan suatu pandangan yang evaluatif. Halo semua, nama saya Sri Wahyuni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan pada teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang kedua, yaitu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan mungkin merupakan teknik yang paling perpasif bagi auditor yang menelaah operasi. Pertanyaan diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam hal ini, pertanyaan lisan paling sering digunakan. Dalam proses audit, auditor meminta klien untuk menjawab kuesioner yang merupakan semacam kuis yang sesuai dengan operasi standar yang telah disiapkan untuk melakukan proses tanya jawab.
Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang ketiga yaitu menganalisis. Artinya, kita memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau sekelompok transaksi dan menentukan hubungan masing-masing. Hal-hal yang perlu dianalisis adalah pekerjaan komite yang mewakili fungsi-fungsi terkait yang merupakan bagian dari program yang luas. Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang keempat yaitu memverifikasi. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran, fakta, atau rincian dalam suatu akun atau laporan. Hal ini mengimplikasikan upaya yang disengaja untuk menentukan akurasi atau validitas beberapa laporan atau tulisan dengan mengujinya, seperti membandingkannya dengan fakta yang diketahui, dengan data asli, atau dengan suatu standar. Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang kelima yaitu menginvestigasi. Hal ini mengimplikasikan penelusuran informasi yang sistematis yang diharapkan auditor bisa ditemukan atau perlu diketahui. Cara ini mencakup tetapi tidak terbatas pada penyelidikan investigasi yang menyelidiki lebih dalam dan ekstensif dengan maksud mendeteksi kesalahan. Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih yang keenam atau yang terakhir adalah mengevaluasi. Mengevaluasi berhubungan dengan melibatkan estimasi nilai. Hal ini berarti menuju suatu keseimbangan, menimbang apa yang telah dianalisis, dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya. Langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di suatu sisi dan opini audit di sisi yang lain. Ini mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan auditor berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf.